juga sudah mempunyai intelektualitas bagus, Anda jangan tidur. Anda harus bangkit. Pesan buat masyarakat adat dimanapun Anda berada. Siapapun dia yang selesai dari studi baik dalam negeri, di Papua, dan juga dari luar negeri. Di mana Anda selesai studi, Anda kembali pasti menjadi masyarakat adat. Karena Anda berasal dari masyarakat adat. Di sini saya akan berbicara tentang masyarakat adat Provinsi Papua. Di mana masyarakat adat Provinsi Papua ini berkebangsaan Melanesia. Di mana Anda yang berkebangsaan Melanesia, yang hidup dari turun-temurun dari nenek moyang, bahkan kita juga ada beberapa saudara-saudara kita yang hidup dan lahir, bahkan menjadi guru, bahkan juga sudah bertahun-tahun hidup di bumi Cendrawasih Papua. Mereka itu adalah orang-orang Papua. Mereka itu juga berbicara dan mindset, pola pikir juga orang Papua. Saya mau pesan bahkan kepada semua masyarakat adat Papua, baik itu rambut lurus, rambut keriting, hitam kulit, dan juga putih kulit. Saya sampaikan pesan bahwa Anda harus bergandengan tangan bersama-sama memperjuangkan keadilan hak-hak adat yang dari tahun ke tahun semakin miris. Bahkan dari tahun ke tahun semakin dicaplok, diambil alih oleh tangan-tangan kekuasaan yang menjadi oknum karena kepentingan bisnis, karena kepentingan kelompoknya, karena kepentingan politiknya. Dia mencaplok berbagai tanah-tanah adat yang kita sudah tahu dari waktu ke waktu. Bangsa ini, bangsa Melanesia ini ada di tanah Papua, hidup berdampingan dengan alam Papua yang begitu indah. Tetapi apa yang terjadi? Tanahnya semua sudah dibuat konsesi. Seketika itu perusahaan memasuk, ada beberapa orang yang mengklaim diri bahwa mereka adalah pemilik tanah areal tersebut. Tanah ini adalah tanah negara. Hal itu benar-benar terjadi dan kita hadapi. Satu contoh yang terjadi dari waktu ke waktu, yaitu kejadian yang dekat adalah kejadian tentang tanah adat di perusahaan Freeport. Nah, tanah adat di perusahaan Freeport adalah salah satu contoh di mana tanah ini dikuasai sebagai tanah konsesi dan dimiliki oleh orang-orang yang kemudian tidak ada kaitan dengan keterikatan leluhur dari turun-temurun, tapi mereka mendapatkan untung di balik kekurangan dan keterbatasan masyarakat adat. Nah, saya mau pesan khusus kepada mereka yang sudah studi, sudah selesai kuliah baik dari luar negeri, dalam negeri, bahkan di Papua sendiri, yang juga sudah mempunyai intelektualitas bagus. Anda jangan tidur. Anda harus bangkit karena tanah adatmu sedang dikuasai oleh orang lain. Seketika dikuasai oleh orang yang tidak ada kaitan dengan tanah adat atau hak ulayat, maka Anda tetap akan disingkirkan kapanpun itu. Jadi saat ini Anda itu sudah mendapatkan beberapa pengakuan.
terutama otonomi khusus. Saya minta intelektual yang ada di DPRD, DPRP, kabupaten, provinsi, semua saya ajak untuk berpikir tentang tanah adatmu. Tanah adatmu. Seketika engkau selesai dari DPR, engkau kembali ke tanah orang adat. Seketika engkau selesai sebagai seorang pejabat di kabupaten maupun provinsi, Anda kembali jadi anak adat. Seketika Anda selesai di bangku DPR, 5 tahun Anda kembali jadi anak adat. Nah, saat ini setiap orang OHP yang ada di posisi-posisi tertentu sudah mungkin saat ini berbicara tentang tanah adat. Karena sudah diakomodir dalam otonomi khusus. Anda jangan terlambat. Seketika otonomi itu diberikan kepada orang Papua untuk berbicara tanah-tanah adatmu, Anda jangan lalai. Seketika Anda lalai, Anda jadi masyarakat, Anda jangan menyesal. Seketika sekarang Anda diberikan kekuasaan, Anda diberikan jabatan untuk mengakomodir, untuk memproteksi masyarakat adatmu, Anda lakukan semaksimal mungkin. Karena kuasa yang diberikan adalah kuasa Tuhan kepada dirimu. Kasihan semua orang berbicara ketidakadilan terjadi. Karena apa? Di dalam ketidakadilan yang terjadi, ada juga ketidakadilan kecil yang muncul. Kadang bahasa katakan secara kasar adalah jeruk makan jeruk. Nah, ini supaya tidak boleh terjadi lagi. Seketika kamu sudah sekolah baik, kamu harus datang membawahi masyarakat adat ini secara baik, diskusi secara baik, ruangnya ada, aturannya ada, dan peluang besar ada, dana pun ada. Jadi saya ajak kepada kalian semua, sekarang berbicara tanah adatmu dan jangan gampang untuk tanah adatmu dipermainkan. Karena kepentingan seseorang, kepentingan kelompok, Anda jual itu tanah adatmu. Tanah adatmu ini akan memberikan kehidupan karena dari waktu ke waktu turun-temurun adalah sudah Tuhan memberikan kamu sebagai tanahmu dan kamu harus jaga secara baik. Jika perusahaan datang, dia harus menghargai anak adat. Dia harus menghargai pemilik hak wilayah. Dia harus menghargai penguasa tunggal yang akan menjadi korban permanen di situ. Jadi ini pesan kepada kamu anak-anak Pegunungan Tengah. Jangan berpikir lain-lain. Sekarang jadi satu berpikir tentang tanah adatmu yang Tuhan sudah percayakan kepadamu untuk Anda jaga betul-betul tanah adatmu. Jagalah tanah adatmu. Kepercayaan Tuhan sudah taruh ke pundakmu. Hai anak-anak adat. Hai anak-anak Pegunungan Tengah. Kalian sekarang berdiskusilah, memberikan peluang, memproteksilah tanah adatmu. Jangan sampai tanah adatmu dirampok, dirampas oleh orang-orang yang tidak punya kaitan sama sekali dengan leluhur-leluhurmu di sini. Saya kira itu yang saya mau sampaikan kepada kau anak-anak yang sudah selesai studi dan juga ada sekarang lagi menjabat sebagai pejabat publik, pejabat politik, pejabat di perusahaan, semua sekarang bahu-membahu berbicara tentang ini secara baik sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Terima kasih.